Jokmen mengingatkan, laporan dugaan kasus KKN ke KPK yang tidak didasari sebuah kebenaran bisa dijerat pidana. Menonton Kompas TV dapat disimpulkan beritanya bahwa Ubaidillah Badrun patut diduga sosok provokator yang menggosip KKN dua anak presiden. Dia menjadi populer gara-gara laporan dugaan KKN ke KPK yang terus dihembuskan, padahal masih berproses, belum tentu terbukti kebenarannya. Dugaannya itu sudah merambah menjadi bola liar, menimbulkan pro kontra. Ditanya dokumen apa yang dibawa ke KPK, Ubaidillah tidak menjawab pertanyaan mengenai dokumen karena menurutnya berbahaya apabila disampaikan ke publik. Dia tahu berbahaya, tapi tampak sengaja memang supaya berbahaya. Menjadi rame, terbukti telah menyebar kemana-mana. Ikuti ceritanya. Mengingatkan pelaporan terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK harus didasari oleh data yang telah teruji kebenarannya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Relawan Jokowi Mania terkait pemeriksaan yang telah dilakukan KPK terhadap dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun yang telah melaporkan dua putra Presiden Jokowi ke KPK. Relawan Jokowi Mania mengingatkan laporan yang tidak didasarkan pada sebuah kebenaran bisa dijerat secara pidana. Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun dalam pemeriksaan di KPK membawa dokumen tambahan untuk memperkuat laporan terkait dugaan kasus KKN dalam bisnis putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep. Seberapa kuat dokumen tambahan ini bisa menjadi bukti baru? Kami akan mengulasnya bersama dengan dosen UNJ Ubaidillah Badrun dan Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Saya akan ke Pak Ubed terlebih dahulu. Pak Ubed, jadi dokumen apa yang Anda bawa ke KPK? Tentu saja dokumen tambahan itu tidak bisa saya sebutkan di publik untuk menjaga bahwa itu area KPK ya perlu mungkin dipelajari lebih dalam, penjelasan lebih detail, termasuk juga dokumen-dokumen tambahannya harus dipelajari. Kalau ditanya dokumen apa, saya tidak bisa saya sebutkan di dalam kesempatan ini. Tapi apakah dokumen yang Anda bawa ke KPK itu bisa dikatakan sebagai bukti yang menguatkan dugaan Anda atau tudingan Anda kepada Gibran dan Kaisang soal KKN yang Anda laporkan ke KPK? Kalau bukti itu kan bahasa hukum ya. Bahwa itu proses untuk mengatakan bahwa sesuatu disebut bukti, itu otoritas KPK. Oke. Bahwa yang kami berikan adalah dokumen-dokumen valid, ya, karena diperoleh dengan cara yang legal juga, sehingga kami meyakini bahwa ini bisa dipelajari oleh KPK secara lebih dalam. Jadi bukan bukti yang Anda berikan itu kepada KPK? Kalau bukti itu bahasa hukum, Mbak. Kalau bukti di pengadilan, kalau bukti dalam proses hukum. Nah, itu nanti saya nggak bisa saya sebut dalam kesempatan ini. Oke, ada dokumen? Karena itu berbahaya ya. Kalau dalam proses hukum baru. Berbahaya kenapa, Pak Ubed? Ya artinya belum waktunya saya sampaikan dan tidak tepat dalam sebuah forum majelis yang tidak tepat. Karena ini menyangkut orang kan, menyangkut seseorang. Kalau dokumen-dokumen itu dibeberkan kepada publik, ya itu nggak etis lah. Baik, saya ingin tanggapan dari Pak Immanuel Ebenezer. Silakan, Pak Immanuel. Ya, sebetulnya sih harapan kita, Pak Ubed, sahabat saya ini, menyampaikannya ke publik gitu loh. Biar ini menjadi pelajaran juga untuk siapapun, anak pejabat atau anak siapapun lah ya, bahwa mereka tidak punya kekebalan hukum atau imunitas. Karena dalam hal ini kita mendukung proses yang dilakukan Bung Ubed.
Tapi kalau seandainya buktinya tidak bisa dikuatkan atau tidak memadai, ini bahaya sekali buat reputasi kawan saya ini. Dia sebagai akademisi, dia sebagai dosen, dia juga sebagai aktivis. Karena kita mau apa yang disampaikan Ubed ini sebetulnya standar kebenarannya itu memenuhi kaidah gitu loh, kebenarannya. Ya, tadi Bung Ubed sudah sampaikan bukti-buktinya sudah disampaikan ke KPK. Biarkan itu menjadi domain atau materi hukum yang akan dilakukan KPK. Tapi menurut saya Bung Ubed harus berani juga menyampaikan ke publik bahwa apa yang disampaikan Bung Ubed atau laporan Bung Ubed terkait pencucian uang dan korupsi yang dilakukan Gibran dan Kaesang itu sampaikan saja ke publik. Jadi ada semacam pertanggungjawaban publik juga terhadap materi laporannya Bung Ubed. Dan ini kan sekarang laporan Bung Ubed ini kan sudah menjadi bola liar.